Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Weni Novianza, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 10 Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Baik, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Rahimah Fiha dari guru kelas 4 SD Negeri 10 Sembawa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya. Jadi sebelum nanti saya akan melakukan pengamatan jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas ya. Atau sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Nah, adapun tujuan diadakannya supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Rahimah lakukan di dalam kelas. Nah, kemudian kenapa hari ini kita lakukan percakapan praobservasi ini, Bu? Jadi sebagai persiapan awal nanti Ibu Rahimah dalam melakukan proses pembelajaran itu biar lebih siap dan lebih percaya diri, kemudian dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Seperti itu Ibu Rahimah ya. Ya, jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Rahimah ya. Yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi kira-kira nih apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Rahimah capai? Baik Ibu, terkait tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti, yang pertama yaitu setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan dengan tepat. Kemudian setelah menganalisis peran untuk menyusun bagian rantai makanan dengan cermat melalui LKPD. Kemudian yang ketiga, setelah menyimak materi pembelajaran melalui PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen penyusunan rantai makanan. Baik Ibu Rahimah, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu Rahimah capai atau yang ingin diobservasi Bu? Untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Untuk penilaian sikap spiritual, aspek yang dinilai yaitu berdoa dengan tertib saat memulai dan mengakhiri pembelajaran, kemudian berperilaku syukur. Untuk penilaian sikap sosial, perilaku yang diamati, disiplin, percaya diri, bekerja sama. Penilaian sikap ini dilakukan melalui observasi selama kegiatan pembelajaran. Kemudian penilaian pengetahuan secara tertulis, jadi di akhir pembelajaran nanti saya meminta peserta didik untuk melaksanakan atau mengisi soal secara individu dalam kegiatan evaluasi. Kemudian penilaian keterampilan, bentuk penilaiannya berupa unjuk kerja pada lembar kerja peserta didik. Nah, ada 2 kegiatan pada LKPD ini. Kegiatan yang pertama yaitu nanti peserta didik dapat menjelaskan tingkatan komponen dalam rantai makanan. Yang kegiatan kedua ini peserta didik menganalisis gambar dan menyusun beberapa rantai makanan yang terbentuk dari jaring-jaring makanan. Peserta didik menganalisis peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan. Baik Ibu Rahimah, jadi ada 3 ya area pengembangan yang akan Ibu capai. Yang pertama tentang penilaian sikapnya, kemudian penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan ya. Nah kemudian Bu, saya ingin mendengar nih kira-kira rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin terkait dengan strategi pembelajaran, media pembelajaran, ataupun model serta metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan. Ini seperti apa Ibu? Ya, untuk rancangan kegiatan pelajaran terkait dengan strategi, metode dan juga modelnya. Untuk strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang diintegrasikan berdasarkan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran kelompok berdasarkan keterampilan dan juga keaktifan siswa. Untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Dan juga untuk metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan juga penugasan.
Baik Ibu Rahima, jadi strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi ya, berintegrasi dari pembelajaran sosial emosional ya. Untuk model pembelajarannya Ibu menggunakan problem based learning atau berbasis masalah. Kemudian metode yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti yaitu menggunakan diskusi atau tanya jawab dan penugasan. Baik Ibu Rahima, jadi bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada saat proses pembelajaran nanti? Untuk media yang saya gunakan dalam proses kegiatan pembelajaran nanti, saya menggunakan PowerPoint, kemudian video pembelajaran yang berkaitan dengan materi, kemudian juga menggunakan LKPD serta menggunakan laptop. Baik Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Kira-kira di kelas berapa, jam berapa, dan hari apa Ibu? Untuk kegiatan ini akan saya laksanakan di kelas 4A Iya. pada hari Rabu Mm-mm. di jam ke-1 dan ke-2. Baik Ibu, jadi nanti Rabu depan ya, Rabu depan saya akan datang ke kelas Ibu Rahima pada jam ke-1 dan jam ke-2 saya akan melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Nah, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran ya. Baik, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas ya Bu ya, kita akan adakan percakapan terakhir ya Bu ya. Jadi percakapan pasca observasi yang nantinya juga akan didampingi oleh pengajar praktik kita ya. Nah Bu, sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dalam percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran tentang media pembelajaran apa yang saya gunakan, metode pembelajaran, model pembelajaran yang akan digunakan, kemudian juga saya dapat mempersiapkan dari sekarang untuk proses pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti. Itulah yang dapat saya ambil dari kegiatan hari ini. Baik, terima kasih Bu Rahima atas waktunya. Sama-sama, Bu Kita Eni. sudah berbincang-bincang hari ini tentang percakapan pra-observasi. Semoga dapat memberikan manfaat ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Rahima. Assalamualaikum.